Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan waktu kita umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih halaman 14. Pemahaman tentang kesan ada zatnya Allah, yaitu menafikan, menolak 12 garis dari bawah ke atas. Asal ada zatnya Allah. Sudah kita tahu zat Allah Ta'ala itu bukan benda. Zat Allah Ta'ala itu juga bukan sifat. Kenapa? Karena apabila benda berarti Allah bertempat. Setiap benda perlu tempat. Setiap sifat juga bertempat. Putih berada di kain, kain putih, kain itu tidak, putih itu sifat. Kita mau pelajari sifat Allah, bukan berarti kita mengatakan Allah adalah sifat. Ini pentingnya belajar ilmu tauhid. Nah, ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa dipaham pakai terjemahan, bisa. Karena terjemahan itu bukan paham Quran. Terjemahan Quran bukan paham Quran. Kalau ingin memaham Al-Quran, belajar tafsir, bukan terjemahan. Ini yang belajar terjemahan akan menguasai tafsir. Inilah dari dulu kalau sudah menguasai tafsir, belajar tafsir, disuruh pesantren, asal pesantren harus terjemahan. Ada belajar tafsir. Asal pesantren itu pesantren harus terjemahan. Ada belajar tafsir. Tafsir yang dipelajari, tafsir yang dikarang oleh ulama harus terjemahan. Nah ini penting. Nah lalu kita bahas ini lagi. Zatnya Allah, apa maksudnya? Menafikan, menolak, bersusun zatnya. Zat Allah itu bersusun, dikatakan bersusun, maka ditolak oleh asal pada zatnya. Asal pada zatnya masuk di ayat Allah Ta'ala itu besar. Asal terbagi kepada tiga di dalam ilmu tauhid. Ada asasnya, ada asas sifatnya, ada asas berbeda. Kalau ada belajar ilmu tauhid, kaulah memahami Quran. Karena ilmu tauhid sumbernya itu dari Quran dan hadis. Nah, kita bahas lagi apa itu? Contoh bersusun zatnya Allah dan ini ditolak. Artinya tidak diterima. Allah Ta'ala punya tangan, Tuhan ke tangan. Tangan itu kan ada ini, ada pergelangan tangan, ada zahir tangan, ada batin tangan, ada jari jemari, ada kuku, bersusun jadi bersusun tangan, ada siku, apabila tangan ada siku, apabila tangan ada pergelangan tangan, apabila tangan ada telapak tangan, apabila tangan ada jari jemari, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol, ada ibu jari. Atau sesuatunya. Kalau kita memakai Al-Quran katakan Allah di atas tangan mereka terilustrasi berulang Allah dalam isi syirik. Ini kata kedua. Ini masalahnya. Lalu karena belajar tauhid menolak orang yang mengatakan Allah
Allah punya karena zat yang bersusun ditolak oleh kesalahan. Guru langsung juga kepada hal sudah. Guru langsung memberikan diri dia. Zatnya Allah ada di diri. Di situ hampir semua. Sini hampir semua. Guru berani mengatakan ketika kita punya dalil. Ini keyakinan masalah neraka keluarga Allah. Ini keyakinan kita salah neraka. Beda dari neraka yang semuanya. Ini mengatakan zatnya Allah di diri. Zat Allah Ta'ala di diri. Zat itu adalah Allah. Zat itu adalah rasa. Tahu semuanya kata-kata itu. Bukan rekamannya, bukan videonya wajah saya. Itu menggubur mulai itu ikut wajah mulai. Kita sedang menjadi ulang. Salah mau undang waktu bulan Maulid. Yang MUI jadi mengutannya namanya tertarik orang anak-anak jadi dulu. Jadi dulu itu berpelarian. Ada seorang orang mencari tahu yang MUI yang mau itu tegas. Jangan daripada kan ketika MUI jadi dulu tegas. Apa sih jadi? Kalau ini pakai pulang-pulang. Karena salah keyakinan neraka lebih. Mau salah sembahyang ada sok juga ada salah sembahyang neraka. Salah sembahyang ada sok. Berbeda dengan kalau pada sembahyang mundur, ada mana masalah kopi sama bumi kan masuk. Kenapa maka kalian tidak sembahyang? Masalah kopi sama. Kenapa maka kalian berada di atas Allah? Kami berkata kenapa sembahyang? Bumi kan masuk. Kami ada dalam sembahyangnya. Berarti orang yang ada sembahyang, nerakanya sakor. Bukan percaya, silakan tunggu. Ada. Kalau orang mengaji apa sebenarnya? Betul semua. Jangan menghakimi orang. Ulurnya yang menaikkan bukan dalam menghakimi. Bukan percaya bukan orang saja. Nah ini dikatakan bersusun. Ada beberapa ayat. Ini satu kitab Bapak Ibu. Nah. Al-Madakhilul Yusriyah. Al-Madakhilul Yusriyah menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada indikasi kalau diterjemahkan Allah Ta'ala itu dengan makhluk, maka dijelaskan oleh kitab ini. Ada kitabnya. Kalau ada punya jadi guru-guru baik cari kalau ada tamu belajar betul ya. Nah ini lagi mungkin orang lain ada punya ini tapi berhati-hatilah di muka fil agamamu dan bahaya. Mulut mau baca kitab begini baik gue bisa menjadi dari diri kita. Di muka al-khatai agamamu dalam bahaya. Adalah nama pikiran agama ini dalam bahaya. Dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah diubah-ubah. Orang sekarang ada tapi mau memikirkan agama. Memang ada sibuknya macam-macam. Ayatnya supaya ada pengajian di kampung kita, gimana supaya anak cucu kita kuat agamanya, gimana supaya pahaman anak cucu kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, gimana kainan imannya bagus, Islamnya bagus, berkualitas.
ulun mangani kamanakan mangalung ikam pintar insyaallah kalau sampai insyaallah ngaji ikama kaina ikam ada masanya agama ini dibingungkan orang tidak usah jauh-jauh pengajian dulu semuanya banyak. Sekarang ini 10 Zulhijjah aja, apa 10 Zulhijjah aja, 9 Zulhijjah aja, puasa Arafah aja kita bingung. Kenapa? Dari anak saya ikut di Makkah, anak saya di sini. Ini Makkahnya sudah puasa Arafah, sudah Arafahnya sudah umar. Jadi kita puasa Arafah ini. Karena paham ilmu falaknya jangan berambil bang. Ilmu falak pelajari ilmu astronomi waktu berbeda bersama. Jadi hari ini misalnya orang mau Arafah, kita di Indonesia ini sibuk. Hari ini kita puasa Arafah, hari ini Makkah mau Arafah, di Makkah mau Arafah, jadi ini betul. Di Makkah berkerasan. Arafah di sana tuh zuhur di sana, kita sini maghrib, maghrib sudah. Nah, kalau kita menyamakan orang puasa Arafah, kita di sini bersahur. Subuh tadi, jam 4 tadi, hari ini harus Senin. Arafahnya hanya di sana orang. Kalau kita sahur di sini jam 4 tadi, di sana sudah bikin dia sahur itu sama orang tarawih masih kalau berpuasa. Rancangnya sudah ke Makkah, Madinah ini pasti akan tahu dia waktu mau menjadi dulu. Masih jadi belum tahu dia waktu sampai kayak itu ibu. Maka orang memang belum ini. Nah kalau ini katanya tuh sama seorang bisa bulan masuk ke Makkah sana tuh. Ada orang jangan. Karena kita bukan ahlinya di ahli muamalah. Begitu baik. Hanya untuk ini maka guru di kasar ada juga kadang-kadang rek spontanitasnya gaya itu guru kadang-kadang gaya itu apa ya pak? Jadi spontanitas. Kalau misalkan dulu cari apa itu sudah caranya dia mau saya pulang saya pertama begitu pas ayo kalau dia hendak puasa menyesuaikan pas waktu bersahur lama tuh kan pas maghrib di sini sama ulang betul ada kawan bersahur tuh kan belum kita belum lagi penghitungannya jadi menyesuaikan kita maghrib jadi berapa bukannya guring dulu lah. Semua kita sini hanya berbuka. Siapnya umat Rasulullah. Waktu di sana, waktu di sini. Kalau kita jauh maghrib di sini, di sana berarti kita katakan di semua sarapannya Selasa bukan Senin. Terikat dengan hari keibadah kita terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Mungkin terpercaya sama akalnya orang sambil dengan di sana. Kita sendiri di sini. Kita subuh juga. Oh ada. Oh. Di sana Isya di sini jam 10 malam kita bisa. Ustaz Fauji aja pukul ke kampung. Begitu mulai orang bingung. Akhirnya kita puasa apa saja lain ada dalam pahala karena itu bukan Arafah hukumnya, bukan puasa Arafah hukumnya. Ada di sana bujur dan di sini ada. Berarti kita puasa yang awiyah nilainya kita di sini. Orang hukum Arafah kita di sini awiyah. Orang berkaya kita di sini Arafah. Kita di sini berpuasa Arafah. Dia tahun yang baik-baik aku dunia karena kurang satu Syawal
Mengalipun Allah Ta'ala muncul pasca dari hadis Nabi itu, khairul qarni, paling baik masa aku. Sudah berarti kemudian masa setelah aku sahabat. Sudah berarti kemudian masa setelah sahabat yang menjadi yang ada orang setelah itu rusak ini banyak rusak. Dan kawannya kalau kita kembali kepada Rasulullah menghayal. Kalau kembali kita harus kembali kepada Rasulullah menghayal. Hadis Nabi sudah jelas. Tinggal kita berkekuatan memahami agama ini, ada mata rantai keilmuan dari guru sampai kepada Rasulullah. Itu kan ada di dalam kitab Sahih Muslim. Al-ilmu mu'tabar man asal bisa dibaca. Ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang punya mata rantai sampai ke Rasulullah. Cari mata rantai ilmu sampai ke Rasulullah. Bukan Rasulullah. Karena kita akan bermasuk masa dari Rasulullah. Hati-hati dari hati-hati. Ini padahal kan Allah Ta'ala jadi di awal rumah. Ini juga ulun juga mau ketemu orang kaya itu pertanyaan pertama ini apa yang baik sedikit. Kalau asumsi dia belakang, asumsi itu bisa menyesatkan baik-baik. Baik-baik di situ akan ketahuan. Sampai ulunnya menanamkan kerja pelan-pelan. Kalimatnya kita baca pagi ini kita perlu hukumnya supaya menghadiri tahu ada sembarangan mungkin ternyata kitab yang dibaca ini keterangan yang belum sampaikan di sini. Kitab ini menjelaskan kalimat ini sampai ke itu berhati-hatinya bukan apalagi urusan masalah ini. Nah itu hati-hati. Coba ayatnya lagi lah, ayat. Kalau kita lihat ayat Al-Zariyat 46 apa namanya itu ayat surah Al-Zariyat ayat 47. Mungkin buka Google itu buka ayat itu Al-Zariyat ayat 47. Surah Al-Zariyat ayat 47 itu kalau dimaknai Allah Ta'ala juga makhluk. Kenapa? Wassala'a banaina bi'aidin wa inna musi'un. Coba Bapak Ulima ini buka Google lihat tuh terjemahannya apa? Buka adalah HP ulun di mobil. Surah Al-Zariyat ayat 47. Supaya yang hadir ini jelas. Yuk, apa adalah ini kita membuktikan bahayanya membaca Quran itu dengan terjemah makna. Sudahlah. Al-Zariyat ayat 47. Sudah ketemu apa tuh? Wassala'a banaina bi'aidin wa inna musi'un. Apa terjemahannya? Minta tolong dulu. Nah, ini kalau melihat artinya aku dulu. Terjemahannya apa? Nah, terjemahannya wassala'a banaina bi'aidin wa inna musi'un. Langit kami bangun dengan tangan. Nah, tangan ini untuk di sini nanti untuk ada apa? Kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, lihat dengan tangan. Tangannya tidak berkuasa kekuatan kami. Nah, itu berkekuatan. Oh, itu ada tapi kalau semua terjemahan itu. Coba di ayat ini ada tangan. Yo. Sesungguhnya
Kami bangun langit dengan tangan kami, diadili itu tangan-tangannya, tangan kami, ini tangan dua di tanganku. Wa inna musi'un, dan kami yang meluaskannya, ya Allah, maknanya itu. Ini kita sedang di sini. Wa makna bi'aidin bi'aidin. Nah, makna tangan di situ maksudnya kekuasaan. Kalau kekuatan ada yang hilang. Kami yang berkuasa, kami yang menciptakan kami, tangan kami yang. Begitu tangan maksudnya kekuasaan atau kekuatan. Bukan berkuasa ulang. Bukan berkuasa ulang. Yang berkuasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimaknai secara tekstual, bisa bilang kalimat tangan yang diarahkan kepada Allah, tangan ada disusul. Di situ Bible bisa kafir kalau ada menguasai tafsir. Ini nilai ini musibah agama. Terus lagi hati buka ini dulu. Nah, hati buka ini dulu ya, ulun manualkan lagi. Nah, supaya jelas, ibu-ibu ingat ayat-ayat mau dikit-dikit kita jemaah. Nah lagi apa ngarannya itu manualkan ayat surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4 buka. Wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sudah surat Al-Hadid ayat 4. Wa ma'akum aina ma kuntum. Apa terjemahannya? Al-Hadid ayat 4. Wallahu bima ta'maluna basir. Ada Al-Hadid ayat 4. Jadi ketemu Google itu masalah. Sudah ada Al-Hadid ayat 4. Nah, terjemah kalau diterjemahkan bukan belum ada apa namanya tuh, ada memahami kalau terjemah bukan tafsir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Nah, apa aja? Wa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ini dia. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dipahami banyak Allah. Dia bersamamu di mana pun kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah bersamamu di mana pun kamu berada. Apa maksudnya? Berarti sebenarnya manusia sebenarnya itu Allah Taala. Allah bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bersamamu. Apa maksudnya? Maksud bersamamu ini Allah selalu mengawasi kamu dimanapun berada yang kamu. Jauhnya. Kalau terjemahan dalam Quran, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti sebanyak makhluk Allah, sebanyak itu Allah Taala. Ada kalimat bersamamu. Ayo, kamu dulu dimana memang itu. Tahu di HP pilihannya. Sama. Nah, apa maksud Allah Taala bersamamu dimanapun kamu berada? Allah selalu mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Sudah jauhnya Bapak Ibu. Biilmihi nafsinya mengetahui kamu, mengawasi kamu. Allah
bersama Allah, berarti Allah bersama Allah, Allah bersama Dia. Nah, bersama semua bersama Dia. Berapa malu di sini orang juga Allah. Begitu. Berarti terjemahan Quran itu bisa mengambilkan, bisa kalau orang mau belajar. Bapak Ibu, tafsirnya kalau terlihat Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, maksudnya Allah selalu mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Kita ada ilmu tauhid dari sini. Allah Maha tahu dimanapun kamu berada. Lihat oleh jawabannya. Maka belajar berbagi apa jangan berdiam di rumah. Ilmu kan diantar ke rumah. Ilmu pada mau diujikan. Ilmu memang dituntut kemana terserah. Tapi baik. Nah dituntut nanti utamakan di pesawat ini baik. Nina kalau pesawat kayak apapun dirinya ilmu seseorang mengadakan Allah bersama kita. Pilih. Allah bersama kita betul kan? Karena kita bukan. Kalau Allah bersama kita, berarti kita tentang apa aja. Siapa guru dinaikkan bersama Allah. Kita bersama siapa sama mobil. Coba kalian bersama kemana ikut lagi. Kalau bersama berarti orang benda, Allah benda. Karena apabila bersama dengan benda, benda itu inna lillahi wa inna ilaihi inilah namanya hadir. Ada Allah dalam kita wajib orang individu orang lain. Nah kita blokirlah kalimat tadi lain bersama, maksudnya ternyata sasarannya mengawasi kamu. Banyak orang lagi, satu lagi, satu lagi ganjil, dan tadi dua saudara, satu lagi lah, satu lagi ganjil. Supaya jelas buat kita hadir nih. Nang sering pakai gue, nang dia orang tuh nang sering tuh. Ar-Rahman wa Ar-Shistawa. Nah itu seringnya ayatnya itu tuh Ar-Rahman wa Ar-Shistawa. Berdua Allah yang bersifat Rahman bersemayam di arsy. Ya betul. Mengatakan Allah kalau bersemayam di arsy. Berbahaya benarnya. Ayo. Apa tuh? Berdua Allah bersifat Rahman bersemayam di arsy. Kalimat bersemayam. Yuk hadir. Buka ayat berapa itu? Surah Toha. Surah Toha ayat 5. Buka terjemahnya dulu sekali lagi lah. Minta tolong. Ar-Rahman ala arsyistawa. Berdua Allah bersifat Rahman bersemayam di arsy. Satu lagi. Surah Toha ayat 5. Maknanya apa? Ada apa? Saya tetap mau. Sudah. Adalah Toha ayat 5. Sudah. Ar-Rahman ala arsyistawa. Berdua bersifat Rahman bersemayam di arsy. Yang Maha Pengasih, yang apa? Allah bersemayam di atas arsy. Di atasnya sudah lengkap. Di atas arsy. Allah tahu di atas arsy. Atas sudah lengkap. Arsy lengkap. Di sini ada tafsirnya.
Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang Maha Pengasih terhadap semua makhluknya tanpa terkecuali, yang bersemayam di atas aras untuk mengatur semua urusan makhluknya. Berarti di atas aras Allah mengatur makhluknya. Tafsirnya itu sudah tafsir. Tafsir siapa tadi? Ada tulisannya tafsirnya. Pertanyaan dulu, ini tafsir karena siapa? Pokoknya kita pagi ini memahami Google ya sudah. Ya ada belajar Google. Ada tafsirnya untuk iklan tafsir ada tulisannya. Kalau tafsirnya ini tafsir siapa? Karangan siapa? Tafsir orang Daud kan? Tafsir tidak ada kan? Tafsir Romawi kan? Tafsir Wahyu Ubayan kan? Tafsir Kasyaf kan? Tafsir Tabari kan? Tafsir Bukhari kan? Tafsir tafsir Quraisy jangan dipakai sampai ada ya ada Bukhari lagi dari sini kirinya alhamdulillah ayo Allah bersifat rahman bersemayam di atas aras. Kalimat aras itu ciptaan Allah, aras itu ciptaan Allah. Di atas aras, di atas itu tempat dua orang berbeda dengan kita. Ketika kita ngomong siapa Allah itu gimana? Ini pas kajian kita nih bangun masalah ini pas. Ulun kadang permasalahan ayatnya. Kalau ulun tadi lihat di permasalahan ayat, ulun lupa. Kenapa makanya ulun tadi permasalahan? Kita harus pahamannya. Ayolah adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah berpikir makan adik-adik. Tuan guru adik-adik berarti memahami siapa. Ayo seiko adik-adik, anak cucu bapak seiko man. Kita mengatai sekolah ibu-ibu pesantren, mengaji bujur-bujur, anak berarti tiga coba ya. Anak seiko jadi profesor doktor apa misalnya sih, seiko yang ayo kami mahal. Anak kuring kali ibadah mencetak jadi tuan guru dan anak kuliah sama naik apa? Hampir ke ibu ngalih guru ini, desa ngalih. Kalau kuliah, minta maaf, kurang kuliahnya, kurang memprintkannya, mulai skripsinya, seorang wisudanya bisa. Mau pesantren kan, ini anak sama di pesantren, ini anak lulusannya, seorang jadi tuan gurunya, bisa. Semua. Makanya dulu pesantren itu kan berdewi, kenapa? Kau saya sendiri. Makanya berani. Ada semua orang yang berpikir kayak apa supaya tuan guru di Indonesia ini maju semua. Jujur untuk makanya karena hadirlah tuan guru meninggal dunia. Cakap kami malah maksudnya kalau tuan guru dari mana cakap kami komplikasi ini penyakit tahu. Jadi kebanyakan duduk orang minum ginjal minum dulu kan. Dia tahu gampang dengan baju yang ada baik. Apa ya? Mau coba. Orang lain nyaman berobat perusahaan namanya pembiayanya malah nyaman dengan perusahaan. Cek langsung tak tarik tangan nyamannya. Yang berubah asal behiri juga. Bapak ibu makhluk langka teh. Nah, tidak ayatnya ibu. Nah, itu kalau Allah Taala berada di aras, mengatur Allah Taala kepada makhluknya di atas aras, terus Allah Taala berdiam di tempat syirik. Artinya kalau bertempat di aras, Allah Taala benda. Karena kalimat bertempat itu benda. Kalau benda berbentuk, berarti ada pada susunannya juga.
Ada yang berbeda susulannya, ada di bawah, ada di samping, ada di atas. Berarti susul juga. Kalau Allah Taala bertempat di atas, mengatur makhluknya, berarti di atas Allah mengatur kita. Ini menjadi hancur. Kira-kira dijelaskan di dalam tafsir. Makna istawa maksudnya istawa menguasai. Maksud menguasai menduduki menguasai. Wa ulima dipaham dari ayat ini, visual dari ayat, memahami teks ayat, itu adalah pahaman mengada-ngada. Wahada kufrun, ini mengarah kepada kekafiran. Siapa yang mengatakan Ar-Rahman al-Istawa, dikatakan Allah bersemayam di atas. Allah mengatur makhluknya di atas, atas di atas. Itu adalah pahaman mengada-ngada, asumsi lama. Ini berarti. Nah, mudah-mudahan kita ini sudah mulai. Nah, ditolak sudah boleh kalimat yaitu ibu menafikan menolak bersusul dan Allah Taala jadi banyak bertebaran di dalam ayat-ayat kalau diterjemahkan Allah seakan-akan diberi makhluk, maka ilmu tauhid yang meluruskan maksud ayat itu. Jelas sudah. Kemudian yang dinamakan dia kampung tafsir. Istilah ulama dalam ilmu tauhid. Apa maksud kampung tafsir? Nah, sampingnya ilmu tauhid dicatat itu. Kampung tafsir pada zat kita mau bahas Allah di sini. Kita pagi ini kita mau bahas tentang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat waktunya. Maksudnya pas itu lagi kan ada dia kan belum tak sejam lagi kan ada kita hilang berdoa lagi pengujian ulama sekitar ini mulai hilang, ayo tenang dia. Kasih guru ini jadi waktu banyak kan, gitu. Kita mau belajar hari ini as-sajdah Allah. Apa maksud as-sajdah Allah? Menolak. Zat Allah dikatakan bersusun. Bersusun itu ada muka. Allah tahu ada muka. Akhirnya ada kekal muka wajib itu muka yang wajib kekal muka moral terilustrasi tergambar karena di otak kita kalau Tuhan kalau jadi ada bibir ada mata ada alis ada bulu mata ada kumis ada jalur mengadang atau ngalakin pula ini begitu kalau mau sih dulu ini dia pula kalau itu berkah apabila tergambar wajah di belakang Allah Taala itu berkah, maka sesuai dengan ayat ini dulu. Ayat ini juga pahaman ayat dan sesuai dengan ayat. Nah, kalau dia itu pahamannya ayat tadi sesuai dengan ayat, bukan dia memaksa memahami maksud ayat. Dia memaksa diri memahami ayat itu. Padahal pahaman itu berdasarkan dengan maksud ayat yang juga bukan. Apa maksud ayat? Zat Allah bukan benda, jadi Tuhan bukan harusnya itu. Itu kan ini kalau Tuhan Allah Taala berdoa begini. Apalagi Tuhan berkata parah lagi kan? Kata-kata lagi parah lagi. Ilustrasi seperti itu belum ada ditolak.
pasti ada maksud tersirat dari ayat tersebut. Nah, itu lalu dibuka tafsirnya. Kamu tafsir masalah pada menolak Allah Ta'ala mempunyai zat yang bersusun. Perlu dicatat di sampingnya. Kamu tafsir di sini tulisannya kamu tafsir yang dinamakan dia kamu tafsir. Apa maksudnya kamu tafsir? Nah, yang catat di sampingnya itu atau yang punya buku catatan. Maksud kamu tafsir, nah kita bahas masalah zat apa bagaimana? Zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu menolak yang bersusun zat Allah Ta'ala itu ditolak. Artinya ada zat Allah Ta'ala bersusun. Apa bersusun kita bilang? Kalau dia hancur keadaan. Apalagi zat Allah Ta'ala di diri seorang lagi, parah lagi, makin banyak lagi. Nah, satu tetap tinggal satu. Apa maksud menolak bersusun zat Allah Ta'ala itu yang dinamakan kamu hasil? Apa kamu hasil yang dibahas zat begini? Zat Allah Ta'ala. Kamu hasil pada zat maksudnya Allah Ta'ala dikatakan mempunyai dua atau bersusun, ditolak dengan kata asa pada zatnya. Artinya Allah Ta'ala ada bersusun yang disebut bahasa Arabnya kamu hasil pada zat. Maksud kamu hasil pada zat, Allah Ta'ala dikatakan bersusun, ditolak kamu hasil pada zat. Nah, kemudian lagi dan menafikan, meniadakan atau menolak bandingan pada zat yang masih membanding Allah Ta'ala. Minggu ini panas lokal. Mudah banyak umur ketemu lagi insyaallah. Allah Maafkanlah ya Karim, maafkanlah ya Rahim, maafkanlah ya Ar-Rahim. Allahumma bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa. Allahumma inni as'aluka sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.